semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya. Siap, bos. Nah ini kita jujur ya, kalau masalah kronologis meninggalnya Mpok almarhum keluarga Mas ini, saya jujur nggak tahu, karena kita memang udah biasa rumah masing-masing ada keluarga. Jadi istilahnya yang menyaksikan meninggalnya almarhum ini adalah anak-anak. Jadi dia tahu apa, dia pesen apa, seperti apa. Karena saya juga dibilang ini mendadak, kurang lebih jam 8 malam, jam 8 sore. Saya malam ya? Malam. Berangkat ya? Kayak gitu. Mungkin ada penyakit yang Kalau penyakit ada, itu pun saya tahunya dan keluarganya tahu, keluarga kita tahu karena setelah berobat di bawah rumah sakit. Kalau dia punya penyakit, selama dia sakit itu nggak ada yang tahu kalau dia punya penyakit apa. Jadi tahunya keluarga ini setelah di bawah rumah sakit. Udah berapa lama di Kalau di rumah sakit itu nggak lama, cuma 3 hari. Jadi kerja 3 hari, pengen balik, kan udah masuk kalau memang udah sehat, udah enak kan nggak apa-apa balik. Kan itu permintaan dari almarhum, ya udah balik. Jadi kita ngikutin kan. Sebenarnya kan kalau secara apa tadi memang mereka gak suka, bukan nggak suka ya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Karena memang dia takut suntikan. Tapi bahkan gitu takut suntik. Ini ya orang Betawi gitu banyak takut suntik. Jadi dia itu apa namanya nggak mau sih, karena waktu saya bawa ke rumah sakit itu pun seperti kayak kita bujuk anak kecil. sakitnya itu dari kapan? Kalau dia orangnya nggak terlalu manja sih ya. Kalau masalah sakit dia, waduh gue sakit perut, waduh gue sakit enggak apa namanya. Mungkin ada pesan terakhir nggak sih Bang dari almarhum Bang? Kalau ke saya nggak ada, mungkin ke anaknya ada. Karena memang pesan terakhir dia itu kan nggak ke saya, karena apa? Saya waktu dia meninggalnya kan nggak tahu. Mungkin ke anaknya ada. Bang, Pak Haji Omas sendiri meninggalkan berapa anak? 3, laki 2, berumah 1. di umur yang Anaknya sekarang kan udah keluar sekolah. Yang anak pertama, yang kedua masih sekolah, masih kuliah. Satu lagi masih SMP. Enggak, hanya denger aja kalau sakit dari infonya itu dari Pok Tona. Tona kan shooting sama saya. Oh Mas kemana? Lama nggak kelihatan. Oh sakit Pak. Ya itu aja sekilas. Sejauh ini komunikasinya sama almarhumah seperti apa sih? Sama? Sama almarhumah, sama Om Mas. Kenapa? Komunikasinya gimana sih? Oh Maksudnya terakhir masih saya dari- syuting sama Pok Omas ini waktu Kampung Jawara itu. Apa Fatih di Kampung Jawara. Itu aja. Tuh, paling satu syuting yang nggak bisa saya lupakan. Saya silat sama dia meloncat. Ini apa? Kusennya itu nimpa dia, terus saya jatuh di atas. Itu menyedihkan. Ternyata disyair juga. terakhir ketemu mungkin Ya itu, waktu Fatih di Kampung Jawara. Itu Tahun berapa tuh? Bang Taza, Setahun lalu. tahun lalu. kondisinya? Sehat, silat kok. Film silat, sehat silat sama saya. Dia di teman-teman pergaulan tuh seperti apa sih mungkin? Saya 5 tahun ketemunya ya kalau lagi syuting aja ya baik aja, dia kan bercanda, dia ngomongnya kan keras, ngablak gitu kan ya. Karakternya seperti itu. tapi menyangka nggak sih dia punya paru-paru diabetes Iya pernah denger aja. Makanya saya dengar sakit katanya dari Mbak Tona saya tahu. Tapi nggak tahu kalau separah ini. Sampai tahu-tahu ya tadi pagi. Kenangan yang nggak bisa dilupain dari almarhum seperti apa? Ya itu aja, waktu silat saya nendang kusen pintu, jatuh nimpain dia, terus saya jatuh di atasnya dia. Jadi ini Omas di bawah, ini pintu, di atasnya ini saya. Itu yang nggak bisa saya lupain. Dapat kabar tuh dari grup PA Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia, dan saya juga anak-anak nggak percaya ada informasi seperti itu kan, takutnya hoax atau segala macam. Tapi setelah dicek ulang, langsung ke Mas Nur adanya komedian
juga, dan ternyata betul Pak Omas meninggal. Mengenang sosok almarhum seperti apa kalau di mata Bang Jarwo nih? Oh, orangnya baik ya, suka bercanda gitu ya. Di luar panggung sama saya, di panggung juga suka bercanda aja gitu. Dan seperti udah klop aja sama dia. Padahal kita jarang untuk bermain bareng tuh jarang. Tapi saya dari dulu udah kenal beliau, udah lama. Dan beliau juga suka bermain bersama kita juga, sama saya juga. Baik itu di komedi Betawi, Lenong, ataupun di panggung hiburan biasa atau di program TV gitu. Dan ya gitu, kita akrab lah pokoknya. Momen apa sih yang nggak bisa dilupain dari almarhum? Beliau itu apa ya, kita mainnya suka saling bermusuhan gitu. Jadi pokoknya gontok-gontokan lah. Totalitasnya luar biasa beliau. Bang, tahu nggak sih Bang maksudnya sakitnya atau sebelumnya pernah sempat mau jenguk atau gimana? Nggak tahu ya sakitnya apa gitu, saya juga nggak tahu dulu, ini juga nggak, ya paling informasi dari teman-temannya aja bahwa kalau Mas ada sakit apa paru apa gimana gitu, paru. Tapi saya juga nggak pernah menanyakan langsung ke beliau, saya juga nggak enak juga kan. Jadi ya gitu, selama ini sih ceria aja kalau ketemu. Kemarin terakhir pas sebelum corona ya, dan ngelawak itu sama dia biasa aja, bercanda biasa aja. Doanya nih Bang Jarwo? Ya semoga almarhumah Pak Omas diterima di sisi Allah, ditempatkan yang terbaik dan diampuni segala dosanya. Terima kasih Pak Omas yang sudah begitu luar biasa membaktikan dirinya untuk dunia komedi Indonesia dan menghibur masyarakat. Terima kasih. Di pertama kali mendengar kabar Pak Omas meninggal kapan? Pertama dari mantu gua si Ocit, ya kan, jam 7 sore. Lama malaman dikit mastur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke rahmatullah. Omas Wati, gitu kan. Udah. Sosok Omas sendiri di mata Bang? Bagus. Sesama seniman harus begitu. Saling dukung mendukung, tidak ada salah pahaman, itu seni. Kita jadi seni, jangan timbang seninya, harus jadi seniman. Artinya seniman itu pergaulan, kerjasama, saling membagi kemampuan main. Itu pelawak. Beda sama sinetron. Kalau sinetron kan ada naskah. Kalau komedi, panggung, paling benang merahnya begini. Tinggal kita ngembangin, itu pelawak. Bang punya pengalaman kenangan sama almarhum? Ya orangnya baik, kenangan ya kalau makan bisa bareng. Nah dapat catering kan. Nggak tahu kalau bayar sendiri-sendiri makanya lain. Biasa deh itu. Gitu aja. Terakhir ketemu kapan Mbak Ji? Lama banget, masih syuting Maija, kurang lebih setahun lebih lah. Sama itu belum pernah ketemu lagi ya. Ketemu ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tahu kabar sakitnya Pak Omas, mungkin abang pernah dengar? Nggak tahu deh tuh. Tahu-tahu cuma berita gitu doang. Mantu bilangin, oke, Omas meninggal itu aja. Kalau sakitnya sih setelah itu nggak pernah tahu. Apa dia memang nggak pernah menceritakan bahwa kondisinya dalam nggak fit gitu? Ya kita satu jauh, kedua masing-masing punya kesibukan. Jadi hal-hal seperti itu katanya kita nggak tahu gitu lah. Jadi pada intinya segala amal perbuatannya Omas mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita hidup bagaimana sepak terjang kita ke depan. Kalau Omas sudah ketahuan, mau jelek, mau bagus. Nah tinggal kita nih yang masih hidup, mampu nggak mengendalikan diri supaya lebih bagus daripada yang kita. Gue sikat lampu. Sikat. Pelan-pelan. Tuh. Ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pelan, stop, pelan. Dibantu dari bawah.
Ini bang, ntar lupa. Jatuh papan terus papan. Anaknya mana tadi? Yo Dimas ini. Masuk. Ya, Dimas yo. Tiga. Ada di sini. Ini dia. Turun. Dimas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها. Yang lain diri. Kita di sini dah. Mana sekarang? Sekarang. Kang Haji Rati tadi pengen gang semua kok gantian dia. Jadi saya pindah. Ya udah, ntar terusin lagi. Udah saya dulu. Yang lain semua diri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Ya, alhamdulillah udah diusahakan untuk ikhlas meskipun tadi sesi pengkafanan juga sempat berat ngelepasinnya karena tiba-tiba keingat banyak kenangan dari beliau ya, jadi tadi sempat ikhlas nggak ikhlas, akhirnya setelah gotong keranda kita berusaha ikhlas karena kalau kita sendiri nggak ikhlas dia nggak akan tenang kan, tujuan kita biar dia memang tenang, maka itu kita akan berusaha supaya lebih ikhlas lagi ke depan. Nah, ada keinginan almarhum pesan nggak sih yang belum kesampaian gitu? Apa? Ya itu dia pengen balik lagi ke
langkah untuk berangkat haji. Terus dia juga lagi jual tanah, dia udah bernazar katanya kalau misalnya nanti tanahnya laku dia bakal berangkatin umroh ke janda-janda yang ada sekitar situ. Dengan pesan seperti itu mungkin ini akan menjadi amanat yang besar untuk anak pertama. Nah, mungkin seperti apa nih akan melanjutkan amanat dari ibu kan atau seperti apa? Ya mungkin sebisa mungkin ikutin nama yang beliau pernah pengen ikutin. Amin. Semoga begitu baik. Doanya aja. Sebelumnya kalian memiliki firasat nggak sih? Enggak sih, soalnya emang udah sakit dari waktu yang udah bentar ya, dari kampung ada lagi kampung ada lagi, jadi ya udah nggak mau pikiran ini udah ya kita nggak ada, pokoknya kita nggak ada firasat apa apa karena tujuan kita ngurus ibu itu benar-benar pengen ibu sembuh. Kita nggak ada firasat apa apa, pokoknya kita emang benar-benar stay positif aja. Ibu sembuh, ibu sembuh, ibu sembuh, mau gimana pun caranya kita usahain supaya sembuh. Ternyata Allah berkehendak lain ya, kita nggak bisa ngelak lagi, emang ini udah waktunya dan udah jalannya, kita nggak bisa ngelak. Seperti apa sih mama? Tegas dia, tegas banget, tegas. Cuman kan kalau di sini kan orang mengiranya kalau tegas tuh wah galak nih. Sebenarnya nggak, dia tegas juga untuk kebaikan gitu. Dari teman-teman teman-teman mainnya juga, teman main syuting, lenong juga segala macam itu juga dia tegasin gitu. Mau tua mau muda dia tegasin. Karena itu tujuannya buat kebaikan gitu. Udah amat juga. Tur. Makasih banyak ya. Iya. Pak, kembali baik.